Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sula Firlian dengan NIM 19115119. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 praktikum pengolahan sinyal digital, yaitu materinya tentang pembangkit sinyal dan operasi dasar pada sinyal. Nah, bisa kita lihat pada modulnya. Judulnya ialah pembangkit sinyal dan operasi dasar pada sinyal. Tujuannya yang pertama ialah mahasiswa dapat membedakan sinyal dan gelombang. Yang kedua, mahasiswa dapat mengenali parameter-parameter dasar pada sinyal. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan beberapa operasi sederhana pada sinyal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait teori-teori yang ada pada modul 2 ini. Yang pertama ada informasi. Informasi itu adalah suatu pesan yang terdiri dari seperti itu pesan yang terdiri dari simbol-simbol atau bisa kumpulan huruf. Nah, informasi juga dapat direkam atau ditransmisikan. Yang kedua itu ada gelombang. Gelombang sendiri ialah getaran yang merambat. Nah, bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Nah, ini adalah contohnya. Selanjutnya ada sinyal. Sinyal itu adalah gelombang yang memiliki informasi di dalamnya. Ini gelombang ini yang ada simbol-simbol di dalamnya. Nah, selanjutnya ada sinyal periodik, ada sinyal diskrit, ada operasi aritmatika sinyal, ada penjumlahan dua buah sinyal. Selanjutnya kita masuk saja ke percobaan. Di sini kita mencobakan ada beberapa percobaan. Yang pertama ialah pembangkitan gelombang kontinu sinusoida. Nah, yang kedua ada pembangkitan gelombang persegi. Dan yang ketiga ada modulasi. Modulasi ini juga terbagi dua, ada modulasi AM, amplitudo, dan modulasi FM, frekuensi. Nah, baiklah. Mungkin kita lanjutkan saja ke percobaan satu, yaitu pembangkitan gelombang kontinu sinusoida. Nah, di sini kita dapat lihat, di sini didefinisikan bahwa frekuensi ialah 100, T sama dengan 1 dibagi 100 per Fs. S1 sama dengan sin dalam kurung 2 dikali pi dikali T dikali 5. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Nah, didapatkan gelombangnya di sini. Gelombang sinyalnya di sini. Lanjut ke percobaan perubahan nilai pada S1-nya. Di mana yang pertama S1-nya ialah 2 dikali pi dikali T dikali 5. Pada percobaan ini kita besarkan lagi nilai dari frekuensinya. Yang mana yang awalnya 5 tambah menjadi 10. Nah, dapat dilihat jika kita mengganti nilai 5-nya menjadi 10, maka kerapatan sinyalnya akan lebih rapat. Ini gambar pada frekuensi 10 Hz. Nah, ini pada 15 Hz. Jadi semakin besar nilai frekuensinya, maka sinyal yang dihasilkan akan semakin rapat. Selanjutnya kita disuruh mengedit program tadi. Kemudian kita mengubah S1-nya menjadi S1 sama dengan 2 dikali sin dalam kurung 2 dikali pi dikali T dikali 5. Nah, pada percobaan 2 ini sudah saya ubah. S1-nya jadi 2 dikali sin dalam kurung 2 dikali pi dikali T dikali 5. Nah, ini pada amplitudo 5. Nah, ini saya buat saja kelipatan 5. Ini gambar pada amplitudo 10.
Ini pada amplitudo 15 dan ini pada amplitudo 20. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa amplitudo juga mempengaruhi rapatnya gelombang yang dihasilkan pada sinyal. Nah, lanjut. Selanjutnya, kembalikan program Anda menjadi seperti semula. Lakukan sedikit perubahan sehingga perintah S1 menjadi S1 sama dengan 2 dikali sin dalam kurung 2 dikali pi dikali t dikali 5 ditambah pi per 2. Nah, di sini saya sudah buat juga percobaannya. Nah, di sini kenapa nomor 1 itu 90 derajat? Karena pi per 2 itu ialah 180 per 2. Jadi 90 derajat. Nah, ini adalah gambar sinyalnya pada 90 derajat. Ini gambar sinyal pada 45 derajat. Ini pada 120 derajat. Dan ini pada 180 derajat. Dan terakhir ini pada 225 derajat. Kita lanjutkan ke pembangkitan gelombang persegi. Nah, di sini kita telah membangkitkan sebuah sinyal persegi dengan karakteristik frekuensi dan amplitudo yang sama dengan sinyal sinus. Untuk melakukannya, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, ini percobaan yang pertama. Kita disuruh membuat codingan ini. Lalu didapatkan hasil sinyalnya itu nih kotak-kotak gini. Karena kita menambahkan square di S1-nya. Makanya bentuk sinyalnya menjadi kotak-kotak. Lanjut, kita disuruh merubah nilai dari frekuensinya menjadi 10 Hz, 15 Hz, dan 20 Hz. Nah, di sini kita lihat pada frekuensi 10 Hz, sinyalnya itu lebih rapat daripada yang frekuensi 5 Hz tadi. Lanjut 15 Hz lebih rapat lagi, 20 Hz lebih rapat lagi. Nah, selanjutnya kita mengubah nilai fase awal menjadi 45 derajat, 120 derajat, 180 derajat, dan 225 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat pada 45 derajat, yaitu pi per 4. Nah, sinyalnya itu sangat jarang ya. Nah, lanjut pada 120 derajat, di mana 120 itu didapat dari pi dibagi 9, di mana 180 dibagi 9, itu 20, baru dikalikan dengan 6. Maka akan mendapatkan 120. Nah, sinyalnya itu lumayan rapat. Selanjutnya pada 180 derajat. Nah, pada 180 derajat ini kita tidak perlu mengubah nilai pi-nya karena nilai pi itu sendiri ialah 180 derajat. Selanjutnya ialah 225 derajat. Nah, 225 derajat ini didapat dari pi dibagi 4, di mana 180 dibagi 4, yaitu 45, baru dikalikan dengan 5. Didapatkan 225 derajat. Nah, ini bentuk sinyalnya juga lebih rapat lagi ya dari yang 180 tadi. Nah, kita lanjutkan ke modulasi. Modulasi sendiri adalah teknik memasukkan informasi pada gelombang pembawa. Modulasi juga dapat dibilang sebagai teknik untuk menghasilkan sinyal dari informasi dan data. Pada prinsipnya ada 3 macam jenis modulasi dasar, yaitu ada AM, amplitudo, FM, frekuensi, dan juga PM untuk fasa. Nah, yang kita cobakan di sini ialah hanya 2, yaitu pada AM amplitudo dan juga pada FM frekuensi. Lanjut, yang pertama ialah modulasi AM. Nah, kita akan mencoba menjalankan. Nah, di sini kita suruh menjelaskan mana yang merupakan sinyal, gelombang, dan informasi pada simulasi di atas. Nah, dapat dilihat bahwa sinyal itu, yang ini sinyal, amplitudo modulated sinyal. Ini dia memiliki data satu-satu di dalamnya. Nah,
Dimana pengertian sinyal tadi kan gelombang yang memiliki data. Nah, bisa dilihat dan nilai XY-nya ada. Nah, ini selanjutnya adalah ini adalah gelombang. Yang kedua ini adalah gelombang. Dan yang di atas ini adalah modulating information. Atau informasi tadi. Ini lebih rapat lagi ya kerapatannya. Selanjutnya ganti frekuensi carrier dan amati perubahan yang terjadi pada yang terjadi. Cari apa saja pengaruh frekuensi carrier pada modulasi AM. Kita disuruh mengubah frekuensi carrier. Simbolnya itu adalah FC. Nah, kita ubah saja di sini. Kita lihat ya, kalau yang frekuensi carrier-nya yaitu FA dikali 10 itu gelombangnya seperti ini. Kita cobakan ke 40. Sebaran. Nah, dapat dilihat bahwa sinyalnya itu akan semakin rapat. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar frekuensi carrier pada modulasi AM ini, maka semakin rapat pula gelombang, sinyal, dan juga informasi yang didapatkan. Nah, yang ketiga, kita disuruh ganti nilai parameter M dan amati perubahan yang terjadi pada gambar. Lanjut. Kita ganti parameter M. Wah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai dari parameter M ini, jika kita ubah range-nya lebih besar, maka akan mempengaruhi juga sedikit dari panjang gelombang yang dihasilkan. Coba kita ubah lagi. Nah ya, dapat dilihat pada yang sinyal tadi, itu gelombangnya lebih rapat daripada yang sekarang. Nah lanjut, yang kedua ialah modulasi FM, ya, frekuensi. Nah, kita akan mencoba menjalankannya. Jelaskan mana yang merupakan sinyal, gelombang, dan informasi. Nah, yang merupakan sinyal ialah yang paling bawah ini. Gelombang ialah yang ini, yang di tengah. Sama seperti tadi, dan informasi adalah yang paling atas ini. Nah, masih sama yang seperti yang tadi, sinyal itu ialah kumpulan dari gelombang-gelombang. Makanya dia ada yang tidak beraturan seperti ini, tidak beraturan. Nah, gelombang ini dia pasti beraturan. Dan terakhir ialah modulating information. Nah, terakhir ganti frekuensi carrier dan amati perubahan yang terjadi lalu jelaskan. Cari apa-apa saja pengaruh frekuensi carrier pada modulasi AM. Nah, kita coba ubah. Sebelumnya kan seperti ini. Kita coba frekuensi carrier jadi 5 volt. Nah, kita dapat melihat juga di sini bahwa frekuensi carrier ini berpengaruh juga terhadap rapatnya gelombang yang dihasilkan. Nah,
gelombang yang dihasilkan pada sinyal, pada modulating information juga seperti itu. Apa yang terjadi apabila frekuensi carrier terlalu besar dan terlalu kecil pada modulasi FM? Nah, di sini dapat dilihat kalau FC-nya itu semakin besar FC-nya, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin rapat. Nah, begitupun sebaliknya, jika frekuensi carrier yang digunakan itu semakin sedikit, nah maka gelombang yang dihasilkan juga semakin menjauh nih. Dan modulating information itu kebalikannya. Kalau frekuensi carrier-nya itu rendah, nah maka dia akan semakin rapat. Nah, jika frekuensi carrier-nya tinggi, nah dia akan semakin menjauh, semakin renggang. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu mungkin dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.